Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devintoro. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berjudulkan Seorang Raja dan 3 Orang Permaisuri. Di sini terdapatlah sebuah negeri yang sangat besar dan terdapatlah sebuah kerajaan yang amat megah di negeri tersebut. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang arif dan juga bijaksana. Raja tersebut memiliki 3 orang permaisuri yang sangat cantik dan sangat amat dia cintai dan juga dia sayangi. Singkat cerita, terdapatlah suatu perkara yang harus segera diselesaikan oleh raja tersebut di dalam kerajaan. Sehingga raja harus bekerja segiat-giatnya sehingga memakan waktu sampai larut malam. Sehingga sang raja pun tidak memperdulikan akan kesehatannya sendiri. Singkat cerita, 3 orang permaisuri tersebut berinisiatif untuk mengajak suami mereka untuk beristirahat dan makan malam. Istri pertama pun beranjak dan datang kepada sang raja. Istri pertama berkata, "Wahai suamiku, marilah bergabung di makan malam ini dan beristirahatlah." Namun sang raja tidak menjawab dan permaisuri pertama pun kembali dengan perasaan kecewa. Setelah itu, permaisuri yang kedua datang terus mengajak sang raja, pertanyaannya sama dan raja pun bereaksi sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Raja hanya cuek dan istri kedua pun kembali dengan perasaan sangat kecewa. Setelah itu datanglah permaisuri yang ketiga dan permaisuri ketiga mengatakan hal yang sama dan akhirnya raja mau menuruti perkataan tersebut. Nah, setelah itu singkat cerita, keesokan harinya raja pun jatuh sakit dan sakitnya pun sangat parah hingga membuat raja sangat sekarat. Dan akhirnya dia pun mengumpulkan ketiga permaisurinya tersebut di kamarnya. Raja pun berkata, "Wahai istri-istriku, sepertinya aku tidak memiliki harapan hidup lagi. Sepertinya aku tidak memiliki harapan hidup lagi dan aku berpesan kepada kalian, siapakah di antara kalian bertiga yang ingin menemani aku hingga ke akhirat? Yang ingin menemani aku hingga ke akhirat akan kuberikan seluruh harta yang ada di kerajaan ini." Namun tidak ada satupun dari ketiga permaisuri tersebut yang menjawab pertanyaan raja. Setelah itu ditunjuknyalah istri yang ketiga atau permaisuri ketiga sang raja. Di situ permaisuri yang ketiga hanya menjawab, "Wahai suamiku, aku tidak bisa menolongmu hingga ke akhirat dan yang penting asal kau tahu, aku akan menikah lagi setelah engkau meninggal." Setelah itu dia menunjuk istri keduanya. Istri kedua mengatakan, "Wahai suamiku, aku tidak bisa menolongmu sampai ke akhirat dan tidak bisa juga membantumu dan juga menemanimu hingga ke akhirat. Namun, aku bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan dan keperluanmu selama engkau masih hidup." Akhirnya, sang raja pun meneteskan dan menyucurkan air matanya dengan perasaannya sedih dan juga gelisah. Akhirnya, ketika istri pertama melihat tersebut, istri pertama pun iba terhadap raja tersebut. Akhirnya istri pertama mengacungkan tangan dan berkata, "Wahai suamiku, aku siap menemanimu hingga ke akhirat." Sang raja pun kembali menangis dengan perasaan sangat terharu. Dan akhirnya ketika sang raja meninggal pada keesokan harinya, dan benar, permaisuri pertama sang raja tersebut rela mengorbankan jiwanya untuk menemani sang suami hingga ke akhirat dan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk gambaran dari ketiga permaisuri sang raja tersebut adalah, yang pertama, istri ketiga sang raja adalah gambaran dari harta dan juga pekerjaan kita. Harta dan pekerjaan kita mampu membuat kita lupa terhadap orang di sekitar kita, terhadap diri kita sendiri, dan juga kepada hubungan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu, gambaran istri kedua adalah keluarga, teman, dan juga kekasih kita. Mereka selalu senantiasa ada di dekat kita dan ada di sisi kita. Tapi ingat, ketika kita dalam keadaan sekarat, mereka tidak memiliki kesempatan sekalipun untuk menolong kita. Setelah itu, untuk gambaran istri pertama adalah amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan semasa kita di dunia. Nah, amal kebaikan inilah yang akan menolong kita di hadapan Tuhan ketika kita menjalankan pemrosesan penghakiman. Oke, dari cerita ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.